Kak, hidupin TV-nya dong. Kak, itu ada gambar disinfektan. Nah, disinfektan dapat membunuh virus dan bakteri. Kok bisa ya, Kak? Ya bisa dong, Dek. Disinfektan itu mengandung bahan-bahan kimia yang dapat menghancurkan bakteri ataupun virus. Apa sih, Kak, kandungannya? Kok bisa membunuh virus dan bakteri? Soalnya tadi aku baca ternyata kandungannya itu berbeda-beda, Kak. Wah, adikku ini kritis sekali sih. Sip, Dek. Iya, Dek. Cairan disinfektan dapat dibuat dari bahan kimia. Setiap bahan kimia tersebut memiliki kemampuan membunuh bakteri dan virus, Dek. Apa saja, Kak, bahan-bahan kimia tersebut? Salah satunya adalah sodium hipoklorite. Nah, untuk mengetahui jenis-jenis bahan kimia yang lain, ayo kita simak penjelasannya, Dek. Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, bahan disinfektan menjadi salah satu bahan yang direkomendasikan untuk mengatasi virus corona. Konon, disinfektan dipercaya dapat menghancurkan virus corona. Benarkah disinfektan dapat menghancurkan virus? Mari kita cari tahu kebenarannya. Hingga saat ini, jumlah penderita COVID-19 di seluruh dunia makin bertambah hingga menembus hampir 10 juta manusia dan telah menyebabkan kematian sekitar 490.000 orang. Sayangnya, hingga saat ini, obat dan vaksin untuk menyembuhkan penderita COVID-19 belum juga ditemukan. Oleh karena itu, cara terbaik saat ini adalah menghindarkan diri agar tidak terinfeksi virus corona. Lalu, bagaimana cara menghindari infeksi virus corona? Salah satu cara yang dianjurkan adalah menghancurkan virus corona sebelum masuk ke dalam tubuh kita. Beruntunglah, struktur virus corona ini sangat lemah sehingga mudah dihancurkan dengan bahan-bahan disinfektan. Iya, benar, virus corona tidak berdaya melawan disinfektan. Virus corona memiliki lapisan pelindung yang tersusun atas lipoprotein. Agar virus ini bisa mati, maka dibutuhkan bahan yang mampu merusak lapisan pelindung dan material di dalamnya. Lapisan pelindung ini tidak bisa dihancurkan dengan air saja, sehingga diperlukan bahan lain, yaitu disinfektan. Apakah sebenarnya disinfektan itu? Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur, serta virus yang terdapat pada permukaan benda seperti pegangan pintu, perabot rumah tangga, ruangan, dan lantai. Disinfektan dapat digunakan untuk membersihkan permukaan benda dengan cara mengusapkan larutan disinfektan pada bagian yang terkontaminasi. Misalnya, pada lantai, dinding, permukaan meja, daun pintu, dan saklar listrik. Penggunaan disinfektan dengan teknik spray atau fogging telah digunakan untuk mengendalikan jumlah mikroba dan virus di ruangan yang berisiko tinggi. Proses ini akan mencegah patogen, termasuk virus dari permukaan benda ke manusia. Tetapi ingat bahwa disinfektan tidak dapat digunakan pada kulit karena berisiko mengiritasi kulit dan berpotensi memicu kanker. Bahan-bahan disinfektan apa saja yang dapat menghancurkan virus corona? Environmental Protection Agency, suatu badan perlindungan lingkungan, telah merilis sejumlah 351 sediaan yang dapat digunakan sebagai disinfektan untuk membunuh virus, termasuk virus corona. Beberapa disinfektan yang direkomendasikan antara lain etanol, sodium hipoklorit, hidrogen peroksida, dan benzalkonium klorida. Etanol
dengan konsentrasi minimal 60% telah mampu melarutkan bagian lipid atau lemak dari dinding virus sehingga virus akan rusak. Penggunaan etanol sebagai disinfektan sangatlah menguntungkan. Karena selain larut dalam lemak, etanol juga mampu larut dalam air sehingga etanol mampu melarutkan virus yang pelindungnya bersifat larut air atau non-lipophilic virus. Bahan golongan klorin seperti klorin dioksida, sodium hipoklorit, dan asam hipoklorit dapat membunuh virus dengan cara menembus dinding virus, lalu merusak bagian dalam virus. Klorin merupakan cairan atau bahan yang mudah menguap, sehingga memiliki risiko mengganggu pernapasan apabila terhirup dan menimbulkan sesak napas sampai iritasi paru-paru. Benzalkonium klorida merupakan salah satu golongan surfaktan kationik yang saat ini banyak digunakan pada cairan disinfektan. Bahan ini juga mampu merusak dinding virus. Akan tetapi, pemakaian bahan ini harus ekstra hati-hati, karena apabila bahan ini terhirup dapat mengganggu pernapasan, menyebabkan reaksi alergi atau kambuhnya asma. Hidrogen peroksida merupakan senyawa oksidator kuat yang dapat merusak dinding virus dan mampu merusak material di dalamnya. Penggunaan hidrogen peroksida secara berlebihan akan menyebabkan iritasi hingga rusaknya kulit. Penggunaan bersama-sama antara hidrogen peroksida 1% dengan peracetic acid 0,08% juga efektif untuk merusak dinding virus. Nah, kalian telah mengetahui bahan-bahan disinfektan yang digunakan untuk melawan virus. Namun, perlu diingat, disinfektan tidak boleh digunakan pada kulit karena berisiko mengiritasi kulit dan berpotensi memicu kanker. Bagaimana penggunaan disinfektan yang efektif dan aman? Kalian akan menemukan jawabannya dalam video berikutnya. Sampai jumpa.